Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan para penyimak video kali ini, Madia akan menganalisa satu akun dari orang kafir ya, yang mencoba untuk menanggapin dari para mu'alaf, yang kemudian nanti kita akan bahas topiknya, temanya tentang ketuhanan ini. Mari kita simak saja ya. Oke. Screen terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 9 sampai ke 11 begini firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Nah, sekarang mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut. Nanti mengenai sesi satunya, teman-teman bisa memperhatikan linknya di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar. Yang didengarkan kok membuat hati jadi tenang, yang sebelumnya itu gundah, kacau, frustrasi, banyak problem. Seakan-akan ini azan menjadi satu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu disampaikan kepada Zahra, Amel, kemudian Amel ternyata juga sudah sejak lama berkeinginan pindah agama, tapi tidak berani mengungkapkannya. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan? Setelah itu kami memutuskan untuk bertemu salah satu tokoh agama Islam, khususnya Di Bandung itu? Iya, khususnya kami ingin bertanya lebih dalam lagi tentang perbandingan agama Islam dengan keyakinan kami yang sebelumnya, Iya. untuk memantapkan. Setelah itu kami memutuskan untuk benar-benar harus pindah agama keesokan harinya. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz kepada kalian berdua sehingga semakin memperkuat keinginan pindah agama itu? Tentang poin pentingnya adalah Nabi Isa. Ternyata Islam selama ini mengimani Nabi Isa. Yang di agama kami sebelumnya itu beda. Dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Jadi maksudnya kok lebih logik gitu Islam itu. Nah, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya, dan dalam bagian ini sudah sangat jelas ya terkait dengan yang sudah disampaikan. Nah, sebenarnya di sesi 1 dia ini berbicara panjang lebar, karena itu teman-teman bisa memperhatikan di video sebelumnya. Tetapi mari kita fokus dua hal dalam bagian ini sebagaimana tadi sudah disampaikan. Pertama, terkait dengan keputusannya yang menanyakan tentang perbandingan agama, dalam hal ini tentu saja agama Kristen dan juga agama Islam. Yang menariknya adalah setelah ia bertemu dengan pemuka agama dari Muslim ataupun dari agama Islam, mungkin ini adalah seorang ustadz, besoknya ia memutuskan untuk berpindah keyakinan. Nah, ini menarik teman-teman. Saya tidak mempersoalkan tentang beliau ini kemudian besoknya langsung berpindah agama, atau kemudian besoknya langsung memutuskan untuk menganut agama Islam. Bagi saya silakan saja. Tetapi kemudian kalau misalnya kita belajar memposisikan diri kita pada posisi beliau ini, apakah teman-teman akan melakukan hal demikian? Belajar satu hari lalu besoknya langsung pindah? Itu teman-teman. Oke, kita jawab dulu ya. Kalau lihat dari video yang ditampilkan oleh akun ini, mereka yang menjadi mualaf itu bukan 1-2 hari mereka mempelajarinya. Itu bukan berarti dia 1 hari begitu tanya pindah, bukan seperti itu jalannya. Artinya mereka sebenarnya sejak dari dulu mereka sudah ingin tahu gitu loh, ajaran Islam itu bagaimana. Makanya dia pergi ke tokoh agama, kepada ustadz, untuk mengetahui yang sebenarnya. Nah, itu artinya mereka sebelumnya sudah mempelajari, tapi belum tahu penjelasan yang dari Muslim itu sendiri, dari ustadz. Itu jalannya, bukan berarti dia belum tahu apa-apa kemudian nanya langsung pindah, enggak seperti itu. Saya kira enggak masuk akal juga gitu loh. Yang benar adalah cara pemikirannya. Dia sudah mempelajari sejak dulu mereka itu, akan tetapi mereka belum ketemu ustadz yang menjelaskan sebenarnya dari versi Muslim itu seperti apa gitu loh. Nah, begitu ketemu ustadz, dia sudah mempelajari sebelumnya, nah baru dia pindah. Jadi dari alur pemikirannya nggak bisa langsung ketemu dia langsung pindah. Jadi nggak bisa juga si akun ini ketawa-ketiwi hal ini ya. Nggak masuk akal, bukan seperti itu. Dia mempelajari duluan gitu loh. Sebelum dia ketemu ustadz tuh mempelajari duluan. Jadi pada waktu ketemu ustadz dia tinggal finishing saja gitu loh. Mari kita lanjut.
Nah, selain daripada itu, di bagian terakhir beliau menjelaskan tentang ternyata di dalam agama Islam juga diakui tentang Isa tetapi tidak sama, dan lebih logis katanya karena dalam agama Islam memandang Yesus ataupun Isa itu adalah nabi, sedangkan kalau di dalam agamanya sebelumnya itu Yesusnya dipandang sebagai Tuhan. Nah, mesti dijelaskan lebih dahulu bahwa di dalam keyakinan agama Kristen ini sebenarnya sudah saya sampaikan kemarin di konten yang kemarin kita bahas, dan ini memang ada keserupaan yang menganggap bahwa seolah-olah Isa dan Yesus ini sama, padahal sudah berapa kali diberitahukan, hai para mualaf dengar ya, Yesus yang dinyatakan di dalam Alkitab dan juga Isa yang dikisahkan dalam Al-Quran itu dua pribadi yang tidak sama. Dan kemudian berkaitan dengan ucapanmu bahwa kedudukan Isa ataupun Yesus karena di dalam bagiannya ia tampaknya menyamakan bahwa lebih logis di dalam agama Islam dibandingkan dengan agama sebelumnya yaitu Kristen karena menganggap Yesus adalah Tuhan. Saya mau tanya ya, dan ini boleh dijawab oleh teman-teman saya yang beragama Islam. Kalau Yesus dalam keyakinan agama Kristen dipandang ataupun diakui sebagai Tuhan, dan di dalam keyakinan Anda yang Anda pikir sama, Isa dengan Yesus itu adalah sama, lebih logis karena dipandang sebagai nabi. Sekarang begini, ketidaklogisannya kalau Yesus dalam Alkitab dinyatakan adalah Allah yang menjadi manusia, tidak logisnya di mana? Jadi kenapa kemudian Anda membuat sebuah perbandingan, sebuah pernyataan seolah-olah kalau Yesus itu dipandang sebagai nabi lebih logis, kalau dipandang sebagai Tuhan tidak logis? Kalau ia adalah Allah yang menjadi manusia, tidak logisnya di mana? Kalau bagi Anda bahwa tidak mungkin Allah menjadi manusia, justru ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir Anda lah yang kemudian tidak sampai kepada level itu. Dan kemungkinan yang kedua adalah ini menunjukkan bahwa Anda memahami Allah yang terbatas sehingga Anda memberikan sebuah pernyataan misalnya sangat tidak mungkin Allah menjadi manusia. Yang tidak mungkin itu adalah manusia menjadi Allah. Itu tidak mungkin. Karena manusia dia tidak maha kuasa. Manusia itu makhluk yang kuasa tapi bukan maha kuasa. Ya. Nah, Allah yang kami kenal di dalam agama Kristen adalah Allah yang perkasa, yang berdaulat atas segala sesuatunya. Ia sanggup menjadi siapa saja yang dikehendakinya, dan berdasarkan pernyataan Alkitab, ia memilih menjadi manusia. Dan itu logis. Karena itulah di bagian awal tadi, teman-teman, dan juga kepada kawan-kawan saya yang non-Kristen, di bagian awal dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 9 sampai ke 11, dan berita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan kata-kata ini ya. Ini kebetulan karena ini bulan Desember, sebentar lagi orang Kristen akan merayakan Natal. Yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11, yang lahir itu bukan Tuhan. Perhatikan ya, dikatakan yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mengapa duluan ada kata Kristus lalu berikutnya adalah Tuhan di kota Daud? Karena ini terkait dengan nubuatan yang dinyatakan dalam perjanjian lama tentang Mesias yang akan lahir dari keturunan Daud. Karena itulah. Baiklah, oke. Kita akan langsung jawab saja ya. Akun ini mencoba untuk mengatakan bahwa yang tidak logisnya itu dari mana, ya kan? Sedangkan dia sudah tadi membacakan dari Lukas ya, dari Lukas pasal 9 sampai 11 kalau salah itu tadi, yang menjelaskan bahwa Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia. Nah, letak ketidaklogisannya menurut para mualaf tersebut yang tidak logisnya begini. Dia membaca juga di dalam Bible itu sendiri. Anda bisa lihat di Yohanes 5 ayat 37. Yang saya bacakan dulu ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini di Yohanes 5 ayat 37. Kemudian kita lanjut. Anda bisa lihat di Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini adalah informasi Tuhan di dalam Bible itu sendiri yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Ya, ini adalah informasi Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam Bible. Nah, kemudian akun ini menjelaskan bahwa ada ayat di Lukas 9 sampai 11 itu yang menjelaskan bahwa Tuhan menjadi manusia gitu loh. Berarti kalau Tuhan menjadi manusia, maka dia bisa dilihat.
bisa dicermati oleh manusia lain, ya. Berarti kalau begitu maka dia secara otomatis bertentangan dengan ayat Yohanes 5 ayat 37 dan bertentangan dengan Keluaran 33 ayat 20. Dan ini ketetapan Tuhan gitu loh. Apakah Tuhan menurunkan ayat itu dalam posisi berkontradiksi, ya kan? Di satu sisi dia menjelaskan bahwa dia turun ke bumi bisa dilihat. Tapi di sisi lain ada ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat gitu loh. Bagaimana ini dua kontradiksi yang nggak bisa dikompromikan dalam posisi ini gitu loh. Nah, ini yang membuat para mualaf tersebut jadi langsung pindah dia memeluk agama Islam karena dia melihat dua kontradiksi dalam posisi ini. Di satu sisi ada ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan disetarakan dengan apapun. Di sisi lain ada ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu bisa dilihat, ujuk-ujuk hadir ke dunia gitu loh, menjadi manusia. Nah, kemudian di sini akun ini juga menjelaskan bahwa Tuhan itu memang katanya maha mampu, maha segalanya. Tidak mungkin Tuhan itu tidak mampu. Makanya dia bisa mampu jadi apa saja yang dia kehendaki. Itu memang benar gitu loh. Itu memang benar, Tuhan maha mampu, maha segalanya. Nah, tetapi Tuhan sudah tetapkan cara, ya kan? Tuhan sudah tetapkan cara di dalam Bible, di dalam Alkitab itu bahwa dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Dan ini ternyata diimani oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi yang pemilik asal dari kitab Taurat Perjanjian Lama banyak yang tidak menerima versi ketuhanan ajaran Kristen ini gitu loh. Karena apa? Karena dia mengetahui ada ayat yang menjelaskan bahwa di Yohanes 5 ayat 37 dan Keluaran 33 ayat 20 bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa disamakan dengan apapun. Ya, nggak bisa dilihat dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, kalau ada Tuhan kemudian ujuk-ujuk ada ayat yang menjelaskan seperti di Lukas 9 sampai 11 itu Tuhan kemudian lahir menjadi manusia. Nah, itu berarti ada dua kontradiksi kebenaran, mana yang benar gitu loh. Mana yang benar ini, Tuhan yang bisa dilihat atau Tuhan yang nggak bisa dilihat. Ya, berarti ada dua dong kontradiksi di dalam ayat ini. Mana yang Anda pahami? Nah, ini yang membuat keyakinan para mualaf baru ini jadi pada saat itu dia sebelum menerima Islam dia jadi goyang gitu loh. Nah, ditambah lagi dalam posisi orang-orang Yahudi ternyata sampai saat ini hampir semua orang-orang Yahudi itu tidak menerima ajaran Kristen, ya, tidak menerima, hampir sebagian besar, hanya berapa persen di Israel sana Yahudi menerima. Dia karena dia berpegang kepada ayat yang ini, Tuhan nggak bisa dilihat dan tidak mungkin menjelma jadi manusia, walaupun Tuhan bisa jadi apa saja. Karena Tuhan sudah tetapkan cara. Sekali lagi saya ulang, Tuhan sudah tetapkan cara, informasinya di dalam Bible bahwa dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Nah, kemudian bila kita sudah lihat ini, kemudian para mualaf tersebut mengkorelasikannya dengan sifat-sifat ketuhanan di dalam Islam, dan ternyata sifat-sifat ketuhanan di dalam Islam itu paralel gitu loh, satu jalur bahwa memang Tuhan itu tidak bisa dilihat gitu loh. Nah, ini pembuktiannya dalam surah 7 ayat 142 dan 145 bila dikorelasikan dengan Nabi Musa yang ingin melihat Tuhan. Ternyata Nabi Musa yang ingin melihat Tuhan itu, gunung itu ditampakkan Tuhan mau melihat ternyata hancur pada saat Tuhan mau menampakkan diri. Nah, itu artinya Tuhan memang nggak bisa dilihat karena keterbatasan kemampuan manusia untuk melihat Tuhan itu gitu loh. Dan ini satu paralel akhirnya, makanya dia menjadi Islam karena dia melihat di dalam Bible itu sendiri ada ayat yang menjelaskan Tuhan nggak bisa dilihat, dan satu sisi ada ayat yang menjelaskan Tuhan bisa dilihat. Dua ayat yang berkontradiksi dalam posisi ini, mana yang benar gitu loh. Kalau melihat dari asalnya orang-orang Yahudi, pemilik kitab asal, ternyata orang-orang Yahudi banyak yang nggak nerima ajaran Tuhan yang bisa dilihat. Ya, nah ini akhirnya mualaf baru tersebut memutuskan dia ingin memeluk Islam, jadi mualaf itu karena dia melihat dalam posisi ini. Kita lanjut dulu ya.
dikatakan Kristus. Ini menunjukkan kepada penggenapan akan nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Mesias yang dijanjikan yang lahir dari keturunan Daud. Karena itulah dikatakan Kristus, artinya Allah menjadi manusia. Dan Allah yang menjadi manusia ini tetap melekat pada dirinya adalah Tuhan. Karena itu dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi jangan dibalik, jangan kemudian dikatakan oleh kalian bahwa oh Tuhannya lahir, siapa bidannya, lalu semua orang ketawa. Ya, jangan dibalik. Alkitab mengatakan Kristus Tuhan. Ya, bukan Tuhan yang lahir, tapi Kristus. Ini merujuk kepada makna Allah atau Tuhan yang menjadi manusia. Yang mungkin sebagian dari kalian akan berpikir bahwa ini sangat tidak logis. Kalau bagi Anda hal ini tidak logis, itu tidak menunjukkan bahwa ini tidak benar. Kalau Anda menganggap ini tidak logis, itu hanya membuktikan satu hal, bahwa kemampuan bernalar Anda, kemampuan berpikir Anda belum sampai pada level yang demikian. Dan ini sekaligus mempresentasikan seberapa jauh, seberapa mampu Anda memahami tentang Tuhan. Dan inilah keistimewaan, kekhasan dari iman Kristen. Kami meyakini Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, yang sanggup menjadi seperti yang Ia mau. Dan Ia memilih menjadi manusia. Nah, itu tadi seperti yang saya sampaikan ya. Memang benar Anda katakan bahwa Tuhan itu maha perkasa, maha sempurna. Dia bisa jadi apa saja yang Dia mau. Ya, itu benar. Akan tetapi Tuhan sudah tetapkan cara informasi dirinya di dalam ayat-ayat, baik itu di dalam perjanjian lama, kitab Taurat, maupun di dalam perjanjian baru, di dalam Bible itu sendiri, maupun di dalam Al-Quran. Ya, ketetapan Tuhan itu informasi dirinya, Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Nah, ini ketetapan dirinya. Ya, kemudian kalau ada ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu bisa dilihat, menjelma menjadi manusia, nah berarti ada dua gambaran ayat yang berbeda gitu loh. Apabila kita lihat tilik ke belakang historisnya di dalam ajaran Yahudi, karena ajaran Nabi Musa, Tuhannya nggak bisa dilihat. Orang-orang Yahudi nggak ada percaya, tidak akan percaya kalau Tuhan itu bisa dilihat. Nah, dia masih berpegang kepada Yohanes 5 ayat 37 dan Keluaran 33 ayat 20. Nah, ini juga berkorelasi dalam Al-Quran bahwa Tuhan itu memang tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan dengan apapun juga, laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang bisa menandingi, menyamakannya, walam yakulahu kufuwan ahad. Nah, dalam posisi ini menandakan bahwa sifat Tuhan itu sebenarnya yang mana sih yang benar gitu loh. Yang mana yang benar? Kalau ada suatu kemudian setelah ajaran Nabi Musa ujuk-ujuk mengatakan bahwa oh ini loh dalilnya yang benar bahwa Tuhan itu menjadi manusia, bisa jadi apa saja dia benar. Itu memang benar, tetapi ketetapan Tuhan kok bisa disingkirkan gitu loh. Apakah Tuhan apakah Tuhan pelin-pelan? Apakah Tuhan tidak konsekuen dengan ayatnya? Di satu sisi dia mengatakan dia tidak bisa dilihat, di satu sisi dia mengatakan dia bisa dilihat dan menjelma menjadi manusia. Dua ayat yang berapa ayat ini? 2 ayat, dan ayat-ayat lain sebenarnya masih ada. Saya tampilkan 2 aja. Ini yang membuat goyang iman orang itu gitu loh. Nah, belum lagi dikorelasikan secara logika. Kalau Tuhan itu menjadi manusia, maka tidak heran malaikat pun bisa jadi manusia. Iblis, setan pun bisa jadi manusia. Nah, bagaimana kalau itu terjadi, maka itu merendahkan derajat Tuhan, karena tiba-tiba dia datang ke manusia. Misalkan iblis atau setan atau malaikat, akulah Tuhan. Bagaimana membedakan dengan Tuhan asli? Nah, ini menunjukkan kelemahannya. Berarti Tuhan bisa disamakan dengan apapun, itu kelemahan. Tuhan bisa dengan apapun, kelemahan. Karena ya makhluk lain pun bisa jadi-jadi juga gitu, ngaku-ngaku Tuhan, nanti datang lewat mimpi, bisa datang lewat kenyataan, kan itu. Akhirnya kan banyak Tuhan nanti kalau begitu caranya. Itu kalau banyak Tuhan berarti karena malaikat, iblis, setan pun ingin bisa jadi Tuhan, ngaku-ngaku nanti gitu loh, karena dia bisa berubah-ubah, malaikat, setan, jin itu. Nah, ini letak kelemahannya kalau Tuhan menjadi manusia. Makanya informasikan dia tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, ujuk-ujuk kalau Tuhan itu seperti dalam Lukas 9 ayat 11 itu terjadi, maka
jangan heran nanti Tuhan yang lain ngaku-ngaku juga. Itu artinya menunjukkan bagaimana pembedaannya, membedakan Tuhan yang benar dengan yang salah bagaimana gitu loh. Kalau memang kita ikutin Lukas 9 sampai 11 itu, Tuhan menjadi manusia, bagaimana cara membedakannya? Karena setan, jin, malaikat itu juga bisa berubah bentuk wujud. Nah, ini dasarnya yang menguatkan sekali bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun juga, sesuai dengan Yohanes 5 ayat 37 dan Keluaran 33 ayat 20. Sangat kuat sekali jalurnya, didukung oleh orang-orang Yahudi yang memang dari dulu sampai sekarang memang tidak percaya kalau Tuhan menjadi manusia. Bahkan Tuhannya orang Yahudi itu sama dengan Tuhannya orang Islam, tidak bisa dilihat. Dan bahkan pengakuan dari rahib Yahudi saat ini bahwa orang-orang Islam itu sebenarnya sama Tuhannya dengan orang Yahudi. Hanya saja perbedaannya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Makanya terjadinya pertentangan antara Islam dan orang-orang Yahudi. Kalau Tuhannya sifatnya sama. Makanya jangan aneh, orang Islam itu beribadah kepada tempat ibadah orang Yahudi itu masih bisa dibenarkan. Orang Yahudi pun masih mengakui kalau orang Yahudi beribadah ke tempat masjid, orang Islam masih mengakui karena Tuhannya sama. Nah, ini yang membuat memang Tuhan dalam Islam dan orang Yahudi sama, hanya saja itu tadi saya sampaikan perbedaannya di jalur perbedaannya di jalur Nabi Muhammad, pengakuan mereka kepada Nabi Muhammad itu yang tidak ada. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut dulu ya, sebentar kita lanjut kembali. Dan Allah menjadi manusia ini dalam Alkitab ini menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada umat manusia dan terkhusus kepada setiap yang pada akhirnya menjadi percaya kepadanya. Jadi itulah Allah kami, Allah yang luar biasa. Ketika manusia berada di dalam keberdosaan, ketika manusia berada di bawah di kuasa kegelapan, Ia datang untuk menyelamatkannya. Nah, dalam keyakinan agama sendiri, agama Anda, saya mau tanya dulu, ini bisa dijawab oleh teman-teman saya yang beragama non-Kristen. Apakah di dalam keyakinan agama Anda meyakini sebuah fakta bahwa pada dasarnya semua orang telah berbuat dosa? Dan ketika semua orang telah berbuat dosa, apakah yang dilakukan oleh Tuhanmu sebagai upaya agar Anda selamat dari dosa Anda? Sebab akibat dari dosa tentu saja adalah maut. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Anda? Oke, kita langsung jawab ya. Kita langsung jawab ya. Apa yang dilakukan Tuhan Islam atas dosa pada manusia? Dalam Islam itu sangat mudah. Dalam Islam itu ada mengenal istighfar, bertobat, ya. Jadi tidak perlu yang ditebus-tebus dosa, beristighfar dengan bertobat itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Anda kan mengatakan Tuhan itu Maha Sempurna, Maha Segalanya. Dan Dia termasuk juga Maha Pengampun. Nah, jadi kalau Tuhan itu Maha Pengampun, dengan mudah Dia mengampuni dosa manusia, tidak perlu ditebus-tebus dosa. Namanya Tuhan Maha Sempurna, Maha Segalanya, Dia Maha mengampuni dengan Dia menginformasikan dirinya bahwa manusia yang berdosa itu caranya yaitu dengan bertobat. Makanya informasi di Al-Qur'an itu bertobatlah, beristighfarlah untuk menghapus dosa itu gitu loh. Jadi dalam posisi seperti ini ya sangat mudah Islam menjawabnya. Dan ini informasinya ketetapannya di dalam Al-Quran. Bahwa dengan beristighfar, minta ampun, itu sudah menjawab semua masalah-masalah tentang dosa, perbuatan dosa manusia. Begitu, kita lanjut. Ketika Anda sudah berada dalam keberdosaan. Kalau di dalam Alkitab, Tuhan kami menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Dan itu adalah kasih yang luar biasa. Jadi sekian teman-teman, saya berharap bagian kita lanjut dulu ya. Begini ya, ini secara pandangan kami sebagai Muslim. Tuhan Maha Pengampun, Maha Segalanya. Untuk apa Dia repot-repot datang ke dunia? Hanya untuk mengampuni dosa manusia. Kan secara logika kan, coba Anda lihat. Dia Tuhan Maha Sempurna, Maha Segalanya. Dia bisa mengampuni siapa saja. Walaupun Dia tidak turun ke dunia pun Dia bisa mengampuni karena Dia Maha Segalanya. Kalau Dia turun ke dunia berarti Dia menunjukkan bahwa Dia nggak mampu. Tanpa turun ke dunia Dia mengampuni dosa manusia. Kan secara logika kan akalnya kan seperti itu. Tuhan kan Maha Segalanya, Maha mampu. Untuk apa Dia repot-repot turun ke dunia menjadi manusia bersusah-susah, menggambarkan sesuatu yang sangat sedih,
dengan disalib ya kan. Nah, secara logika kan di situ. Jadi dalam posisi ini Islam menjawab bahwa Tuhan segalanya maha mampu. Untuk apa repot-repot datang ke dunia kalau hanya untuk mengampuni dosa manusia. Oke, ini saja jawaban kami selaku Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.